Pertama, ada yang disepakati hukumnya boleh dan sah kurbannya, yaitu kalau si mayit, orang tua, kerabat, atau siapapun yang sudah meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat atau dia bernazar dan belum tertunaikan sampai dia wafat. Ada orang tua, dia panggil anak cucunya, dia kumpulin, tong, nih gue bentar lagi mati ini rasanya nih. Itu ntar sebelum bagian warisan di tabungan ada sekian juta, sisain ya duit buat beli sapi kurban atas nama gua. Begitu tuh wasiatnya. Kata anaknya, itu doang pak wasiatnya, ada lagi, itu tanah yang samping rumah kita jangan dijual ya. Emang kenapa pak nggak boleh dijual? Ya bukan punya gua, tuh punya orang. Gitu. Ada wasiat atau nazar. Jadi orang tua kita, teman kerabat kita punya nazar sejak hidup bahwa saya nih nazar kalau nanti anak saya lulus dari PAUD Al-Bariyah, gitu, saya mau kurban setelahnya. Nah, setelah kelulusan ternyata orang ini meninggal, maka ahli warisnya itu mesti menunaikan nazarnya, karena nazarnya menjadi kewajiban yang tertanggung oleh kepada anak cucu sebagai ahli warisnya. Itu yang pertama, itu disepakati. Kalau si mayit sebelum meninggal pernah berwasiat atau bernazar yang belum tertunaikan. Nah, yang jadi masalah kalau tidak ada keduanya, tidak ada wasiat, tidak juga ada nazar yang disampaikan ketika dia hidup. Di sini kemudian ulama berselisih. Walaupun perselisihannya antara jumhur dan asy-Syafi'iyah saja gitu, dalam arti kebanyakan jumhur ulama itu menilai adanya kebolehan dan sah kurbannya berkurban atas nama mayit, atas nama orang yang sudah meninggal. Al-Hanafiyah misalnya memboleh. Dalam kitab Bada'i' Shana'i Imam Al-Kasani mengatakan wajhul istihsani annal maut la yamna'u taqarrub 'anil mayyit. Salah satu termasuk berperbuatan baik bahwa kematian itu tidak menghalangi kebaikan untuk si mayit. Bidalil dengan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan kita bersedekah untuk mayit dan juga berhaji atas nama mayit. Tentu kita ingat ya cerita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh salah seorang yang mengatakan ibunya sudah meninggal tapi belum berangkat haji. Afa ahuju anha, boleh gak kalau saya hajiin orang tua saya? Kata Nabi Muhammad, boleh dihajikan. Haji itu kan rangkaiannya dari mulai sholat, ihram, kelilingi Ka'bah, kemudian lontar jumroh, nanti di tanggal 10 ada bayar dam atau hadyu tamatu. Maka kalau yang banyak rangkaian ibadah itu nyampe kepada mayit, tentu bagian daripada itu yang di dalamnya ada menyembelih itu juga tentu nyampe. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambal justru malah menganjurkan, kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang diwakili oleh Matalib Ulin Nuha, salah satu kitab Al-Hanabilah, mengatakan at-tadhiyatu an mayyitin afdal minha an hayyin. Kurban untuk mayit itu lebih afdal dibanding kurban untuk orang hidup, li ajzihi wa ihtiyajihi ila thawab, karena mayit itu sangat lemah. Karena lemahnya dia nggak bisa beramal, dia juga sangat membutuhkan kepada pahala. Wa yu'mal biha ka'udhiyati an hayyin, maka dikerjakanlah itu sebagaimana kita berkurban untuk orang yang hidup, min aklin wa sadaqatin wa hadiyatin. Itu mazhab Al-Hanabilah. Mazhab Imam Malik, mazhab Al-Malikiyah membolehkan tapi dengan kemakruhan. Artinya sebaiknya sih buat yang hidup aja, tapi kalau buat mayat sih boleh. Kata mazhab Al-Malikiyah dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil, Imam Al-Khurasi mengatakan yukroh, dimakruhkan li syakhsi ayyullahi 'anil mayyiti khaufar riya'i wal mubah. Dimakruhkan orang berkurban atas mayit karena dikhawatirkan riya dan al-mubah, berbangga-bangga. Jadi khawatir nih mazhab Imam Malik, lu saking duit kebanyakan sampai kurban buat orang meninggal, takutnya ntar jadi sombong, orang lihat banyak banget duitnya, yang mati yang hidup belum dikurbanin, yang mati dia udah kurban buat yang mati. Wali adamil waridi fi dzalika, dan memang tidak ada nas teks syariah dari Nabi Muhammad yang melakukan itu, berkurban untuk mayit nih, kata Imam Al-Khurasi. Itu kata Imam Al-Malik. Nah, sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah
memang di dalamnya ada perselisihan pendapat. Kalau yang kita baca, para teman-teman yang mengikuti kajian kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, di kitab Kifayatul Akhyar Imam Al-Hisni justru mengatakan tidak sah berkurban atas nama mayit kecuali kalau itu bernazar dan juga wasiat. Selain itu nggak boleh, itu kata Imam Al-Hisni. Akan tetapi ulama lain dari kalangan Al-Hasyafiyah justru malah membolehkan. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, amma tadhiyatu 'anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Imam Abu Hasan Al-Abbadi justru memutlakkan kebolehannya, li'annaha dharbun min sadaqah. Udhiyah, kurban itu dharbun, salah satu item dari sedekah. Sedekah kan banyak itemnya. Salah satu item sedekah ya kurban. Kalau sodakoh yang mutlak saja boleh kita atasnamakan mayit, kita nyumbang 100 sejuta buat masjid, lalu kita katakan pahala untuk mayit, kenapa kurban nggak boleh? Tuh kurban juga salah satu item dari sodakoh. Was sadaqatu tasihu 'anil mayyiti, sodakoh sah untuk mayit, wa tanfa'uhu, dan itu bermanfaat bagi mayit di dalam kuburnya, wa tasilu ilaihi bil ijma, dan itu sampai pahalanya secara ijma, kesepakatan ulama. Jadi itu berkaitan dengan kurban untuk mayit. Oh iya, ada lagi, dan beberapa ulama yang membolehkan itu ternyata juga berdalil dengan hadis Nabi, bahwa kita pernah mengatakan atau pernah menyampaikan Nabi Muhammad SAW dulu berkurban untuk dua kambing. Yang satu beliau mengatakan ini untukku dan keluargaku. Lalu satu lagi Nabi Muhammad mengatakan hadza aminni wa taqabbal min ummati, ini untukku dan untuk umatku. Dan di antara umat Nabi Muhammad SAW tentu di dalamnya ada yang sudah wafat, bahkan ada yang belum lahir begitu. Maka ini menjadi dalil bahwa boleh ya berkurban atas nama mayit. Selain itu tadi bahwa hadis yang mana Nabi Muhammad membolehkan orang berhaji untuk mayit, dan dalam haji rangkaian ibadahnya banyak. Kurban atau menyembelih itu hanya rangkaian kecil dari ibadah haji. Kalau yang haji segede itu bisa sampai kepada mayit dan dibolehkan, bagaimana mungkin yang kecilnya itu tidak dibolehkan? Wallahu taala alam.